Jadi ceritanya kan ada dua nih video dari beliau nih ya, udah ada dua. Yang pertama katanya secara umum, klarifikasi. Yang kedua ini detail Ustaz, dengan kaidah-kaidah Ustaz. Di antaranya yang 4 dalil tadi katanya sebagai dalil umum. Mereka yang mengharamkan rokok. Gitu. Cuma cara penyampaian juga saya juga kurang simpatik ya. Kayaknya nggak ada hormat-hormatnya sama ulama gitu loh. Terus yang selanjutnya disimpulkan oleh beliau bahwa 4 dalil ini benar, Quran sunnahnya benar. Tapi cara pendalilannya, penggunaan dalil, penempatan dalilnya kurang tepat dan pincang. Nah, pincangnya, kaidahnya karena tidak menjadi kesepakatan bersama. Sebagai contoh, lah sekarang kalau urusan bau, tadi dibilang bau, mengganggu dan seterusnya, ada sebagian kita orang Indonesia kalau ke Arab, tokoh-tokoh Arab Ustaz ya, terus, nah, nyium bau gahar atau bukul itu, enak banget. Loh, kenapa enggak itu yang diharamin gitu? Atau banyak juga perempuan yang merokok atau suka loh baunya rokok biar ada rasa kebapaan di sampingnya kan, atau kejantanan yang melindungi dia. Dengan kaidah-kaidah yang tadi itu Ustaz, artinya enggak sepakat. Manusia ini merasa dirugikan dengan kehadiran rokok. Jadi dalil-dalil yang tadi salah penempatannya. Itu gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baru satu nih Ustaz contohnya Ustaz. Ini memang kalau kita biarkan ini syubhat berat. Baik. Tapi saya akan jawab secara umum dan secara khusus nanti kita akan sampaikan. Yang menjadikan ayat dan hadis-hadis itu sebagai dalil pengharaman rokok itu bukan saya, juga bukan yang menghalalkan. Ini bukan antara orang terminal dengan orang terminal. Ini bukan antara pengadu burung dengan pengadu burung. Ini ulama. Gitu ya. Kalau sekarang ada orang yang merasa terganggu dengan bukhur, bahkan mungkin merasa terganggu dengan durian. Ya. Ada yang terganggu juga dengan makanan-makanan yang lainnya. Itu kan langka. Atau sebaliknya ada orang yang merasa sedap dengan bau rokok, itu langka. Ini orang nggak ngerti kaidah fiqhiyah yang mengatakan an-nadir la hukma lahu. Perkara yang kasuistik tidak bisa digunakan untuk menghukumi yang umum terjadi. Nggak ada hukumnya. Kan pada umumnya orang yang bau bukhur itu senang. Dan pada umumnya orang yang bau rokok terganggu. Ya. Pada umumnya orang yang dengan durian senang. Ya ada 1-2 itu kasuistik, nggak ada hukumnya. Ya, ini harus kita tekankan kepada dia. Apalagi yang memaksakan ayat hadis itu digunakan untuk menjadi dalil-dalil pengharaman rokok, katanya penumpang gelap. Subhanallah. Ini menuduh ulama, ya, dengan tuduhan yang sangat keji. Na'udzubillah. Itu kalau yang melakukan adalah saya, yang melakukan mungkin Mas Heri Pras atau yang lainnya, kita terima. Ini ulama-ulama besar. Kita coba buka sekarang. Di antaranya Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya itu At-Tawjihat Islamiyah. Ya. Beliau membuat satu judul, Halid Dukhan Haramun. Apakah rokok itu haram? Lam yakunid dukhan mawjudan fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang betul. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada rokok. Walau qad ja'al Islam, tapi Islam telah datang bi usulin amma, dengan kaidah-kaidah umum. Tuharrimu kulla darin bil jismi, yang mengharamkan setiap bahaya yang membahayakan badan kita, wa mu'dhin lil jar, dan mengganggu orang kanan kiri kita, wa mutlif lil mal. Ya. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan mubadzir? Mubadzir itu apa sih? Bertasarruf, membelanjakan harta tidak pada arah syariat. Itu kaidahnya. Tidak manfaat. Tidak manfaat menurut syariat. Sekarang manfaat enggak? Coba sekarang ini ada 70 juta orang yang rokok. Kalikan sekarang satu ngerokoknya 20 ribu. Berapa miliar uang mubadzir? Disuruh enggak oleh syariat itu? Enggak ada. Kalau dia mengatakan sekarang ini, kita balik. Kalau yang dalil menghalalkan itu enggak ada, ya, mengharamkan enggak ada, kita balik. Yang menghalalkan ada enggak sekarang? Ya, dia sekarang membantah mati-matian ayat-ayat itu tidak pada tempatnya dan tidak bisa digunakan untuk mengharamkan rokok. Kita balik. Sekarang mana yang menghalalkan rokok? Secara tekstual, enggak ada.
Subhanallah. Nah, kalau tidak ada, kita pakai ulama yang mengarahkan ayat dan hadis itu untuk benda tersebut. Haram atau tidak. Bukan akal-akalan kita, bukan otak-atik kita. Dan di sini kata Syekh Jamil Zainu, wa ilaikal adillatul atiyah ala hukmid dukhan. Inilah dalil-dalil yang menghukumi rokok. Qala Allah Ta'ala yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Surat Al-A'raf ayat 257. Wa qala ta'ala, yang kedua Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jeburkan dirimu ke dalam kehancuran. Kata beliau di dalam mengomentari surat Al-A'raf tadi, wad-dukhan minal khaba'ith adh-dharrah. Dan rokok termasuk khaba'ith. Ini bukan fulan wal alan. Ini bukan orang terminal, ini bukan orang jalanan. Bukan geng-geng juga yang mengatakan ulama. Itu bahaya. Dan pasti mereka punya dasar dong. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kata beliau, wad-dukhanu yuqi'u fil amrad al-muhlika. Ya, rokok bisa menjatuhkan orang ke dalam berbagai macam penyakit yang menghancurkan. Kasaraton, seperti kanker, wasali, dan stroke. Kalau ada orang yang sehat-sehat saja, ada orang yang nggak kena penyakit, nggak stroke, dan itu another kasuistik la hukma lahu. Kalau ada orang bilang, gue ngerokok, alhamdulillah lebih panjang umur saya. Yang gak ngerokok mati itu kemarin, itu mah dalilnya orang terminal. Betul. Itu bukan dalil orang-orang sekolah. Dan itu juga kita bantah, itu kasuistik. Kok ada orang ngerokok panjang umur, nggak ngerokok pendek, itu kasuistik. Tapi secara umum, alhamdulillah, kan gitu. Wa qala ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Sekarang yang menggunakan dalil jangan membunuh diri kamu untuk mengharamkan rokok, itu bukan fulan wa alan, juga bukan orang-orang sekarang ini remeh-temeh, ulama. Wad-dukhan qatlun batiun. Pembunuhan yang pelan-pelan, memang enggak langsung. Yaitu sekarang nggak langsung. Kalau sekarang kaedahnya, ada kok orang yang kepleset mati. Hancur ini cara berdalil. Agamanya saja, cara beragamanya. Jadi ada kok orang, nanti haram dong naik tangga. Karena ada orang yang nggak begitu, bos, nggak begitu, mas, ya. Ya, saya nggak bilang ustadz, karena orang yang seperti ini nggak patut untuk dipanggil ustadz, ya. Setuju. Ya. Terus kemudian wa qala ta'ala wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya, resikonya, bahayanya itu lebih baik. Nanti kita tanya kepada ahlinya. Pertama kita tanya sama AI. Jangan-jangan AI lebih pintar dari dia nanti. Tentang masalah pemahaman dia ke rokok nanti, ya. AI ini kesepakatan internasional. Iya, ya? nanti habis itu kita tanya kepada Kementerian Kesehatan, ya. Kita nanti tanya, kita ukur ke sana. Yang ajaib, kalau dia itu sering-sering menggembor-gemborin orang yang sekarang ini mengkritisin kebijakan ulama, itu dikatakan katanya khawarij merah jambu. Iya. Ini sudah rokok membunuhmu dieyelin. Apa enggak ente yang sekarang khawarij merah jambu? Bahkan MK itu memutuskan rokok itu termasuk mengandung zat adiktif. MK itu, pemerintah ini. Ente bantah, ente menolak khawarij merah jambu. Apa orang lain aja yang sekarang khawarij merah jambu? Kan gitu. Wa qalat awalatu badzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Syekh Jamil Zainu mengatakan wad-dukhanu tabdzirun. Yang mengatakan ngerokok itu mubadzir, ulama. Wa israfun, dan juga membuang-buang min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan syaitan. Wa qala azza wa jal, ya, yang dijadikan beliau dalil itu 7. Yang keenam, la dharar wala dirar. Yang mendalilkan atau yang menjadikan hadis la dharar wala dirar itu sebagai dalil pengharaman rokok, itu ulama, bos. Di antaranya Syekh Jamil Zainu, bukan hanya beliau aja. Ada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, nanti kita sampaikan. Ada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ada ulama-ulama lain, bahkan Lajnah Daimah nanti. Lihat, ulama-ulama Lajnah Daimah yang kapabel, yang mumpuni, yang itu insya Allah kita husnudzon, ulama Rabbani, ditanggalkan semuanya, dikecilkan semuanya, diayali semua, na'udzubillah. Ini apa karakter thalibul ilmi? Bukan. Kata beliau, wad-dukhanu yudirru sahibahu, ya. Rokok itu membahayakan pelakunya, wa yu'dhi jarahu, mengganggu kanan kirinya, wa yutlif malahu, menghancurkan harta kekayaannya, melumatkan harta kekayaannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa qala wa karihallahu lakum idha'atal mal. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka
Kariha ini di sini jangan sampai makruh kayak makan pete. Allah nggak suka. Artinya di sini haram membuang-buang harta. Waddukhanu dhiya'ul mal, kata beliau, merokok adalah membuang-buang harta li syaribihi, untuk pengkonsumsinya. Yakrahuhullah, Allah nggak suka, wa yuharrimuhu, dan Allah mengharamkannya. Wal karahah ta'ni at-tahrim fil kitabi wa sunnah wa indas salaf, kata Syekh Jamil Zainu. Baik. Sekarang kita selingan, coba kita tanya sama AI, ya. Kalau tanya sama pengkonsumsi rokok, apalagi sedang membela diri untuk menghalalkan, wah, nggak bisa, ya. Itu subjektif dong, ya. Coba kita tanya AI, ya. Kata AI, kandungan racun dalam rokok. Coba tanya AI, ya. Oh, AI ternyata lebih hebat dari sang ustadz ini, ya. Masya Allah. Kata AI ini, ya. Rokok mengandung banyak zat beracun, di antaranya tar, nikotin, karbon, monoksida, dan bahan-bahan kimia lainnya. Apakah AI ini dipaksa untuk ngomong seperti ini? Seperti mungkin pabrik rokok yang mensematkan, melabelkan di kotaknya itu membunuhmu, katanya itu regulasi dipaksa. Minimal dia itu katanya sering menyerang khawarij, merah jambu. Tak dong. Ya, tak dong. Iya. Tar dan nikotin. Tar adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, karsinogenik, ya, karsinogenik, ya, dan berbagai penyakit yang lainnya. Nikotin adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kecanduan, adiksi. Ya, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dihasilkan saat rokok dibakar. Yaitu gas ini tidak memiliki bau atau rasa, tetapi sangat berbahaya karena mudah masuk ke dalam darah. Bahan-bahan kimia lainnya, hidrogen sianida, yaitu racun untuk hukuman mati. Itu. Aseton, ya, penghapus cat. Toluidin, ya, zat karsinogen, ya, yang sama juga, ya. Amonia, yaitu pembersih lantai. Metanol, bahan bakar roket. Peiren, ya, pelarut industri, ya. Arsenik, racun semut putih. Ya. Ini semuanya masa nggak bikinan karangan AI. Kalau begitu orang-orang yang bikin jurnal yang rujukannya AI nggak dipercaya dong, ya. Dan masih banyak ini. Intinya kata AI, rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan yang berbeda, sebagian besarnya dapat menimbulkan racun dan kerusakan pada sel di tubuh. 4.000, bahaya, diharamkan. Pastilah gitu kan. Oh, di Khomer aja mengandung 25 bahaya, diharamkan kok. Itu. Sekarang kita coba tanya kepada Dinkes, ya. Katanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan gitu. Kementerian Kesehatan, kita buka websitenya Kementerian Kesehatan, ya. Di sini sama juga, ya. Di sini dia keluarkan berbagai macam peringatan-peringatan bahaya merokok, ya. Yang sama juga, ya. 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ini yang ngasih informasi bukan security atau Satpol PP atau siapa tadi, mungkin orang kita temu di jalan gitu ya, atau anak-anak STM yang sedang tawuran. Ini di websitenya Kementerian Agama, ini Kementerian Kesehatan. Penyakit tidak menular Indonesia. Kandungan dalam sebatang rokok. Ini dia jelaskan, di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. 400 zat berbahaya. 43 zat penyebab kanker. Ya. Ini terus kita tanya kepada siapa lagi? Kementerian Kesehatan nggak dipercaya, AI nggak dipercaya. Yang dipercaya cuman ini tadi, ya. Orang tukang mancing. Ya kan nggak mungkin. Ya. Kita serahkan agama kepada tukang mancing gitu loh. Kan nggak mungkin, Pak. Bahaya.